Bersama dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ibra. Selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, Mas Islah, jadi pernyataan Trump yang ingin menguasai minyak Iran, Pulau Hark, ini akan semakin memperkeruh perang di Timur Tengah? Ya, saya kira memang justru akan semakin membuat panjang durasi perang ini. Karena saya kalau melihat dari inkonsistensinya Trump, saya kira Trump tidak memiliki exit plan sama sekali. Ketika dia berinisiasi untuk memulai penyerangan terhadap Iran, dan kemudian perang ini di luar perkiraan ternyata betul-betul berbiaya tinggi dan berlangsung lama, saya kira exit strategi dari Trump sampai hari ini masih belum jelas bagaimana cara keluar dia untuk bisa mengevakuasi dari keterlibatannya dalam perang ini. Ditambah dengan berbagai tekanan di dalam negeri Amerika dan juga ancaman-ancaman dari investor dalam stock market price-nya Amerika, saya kira ini akan membuat Trump sedikit kebingungan untuk melakukan exit strategi yang bisa jadi akan berubah-ubah. Berita terakhir tadi, dia bisa saja meninggalkan perang ini tanpa harus membuka Selat Hormuz. Ini kan semakin membingungkan sebenarnya, tapi kalau buat saya, ini adalah upaya-upaya Trump untuk membangun sentimen positif, baik terhadap pasar Amerika maupun terhadap nilai dirinya terkait dengan approval rate menjelang dari Tapi mungkin tidak terrealisasi, Mas Islah, jika melihat serangan-serangan yang sejauh ini masih dilancarkan oleh Amerika Serikat, mungkin tidak terrealisasi. Ya, saya kira untuk menguasai Pulau Hark, saya kira bukan berarti menguasai minyak Iran. Iran ini tanpa dikuasai mainlandnya, daratan utamanya, saya kira Pulau Hark ini kan sebenarnya hanya refinery yang berkapasitas 1,5 juta barel. Artinya apa? Kalau dia tidak menguasai mainland Iran, saya kira tidak akan bisa menguasai minyak Iran. Sama seperti alasan-alasan Trump ketika dia harus menjemput Nicolas Maduro dari Venezuela yang hari ini betul-betul bisa dikuasai minyaknya, karena memang ketika di Venezuela memang tidak ada resistensi dan perlawanan sama sekali dari negara Venezuela. Tapi ini Iran, sesuatu yang sangat berbeda. Artinya apa? Publik ketika itu tidak banyak bersuara meskipun keterlibatan Trump untuk menahan Nicolas Maduro di Venezuela ini sebenarnya melanggar dari sebuah sovereignty state, negara yang berdaulat. Tapi kali ini memang resistensinya menjadi besar karena memang tidak punya inkonsistensi sama sekali dalam keterlibatan Amerika dalam perang ini. Ini akan bagaimana reaksi Iran menanggapi pernyataan Donald Trump ingin menguasai minyak Iran? Ya, saya kira pernyataan Trump ini sudah berkali-kali berusaha ditanggapi oleh Iran, tapi Iran sepertinya memang selalu menyadari seperti Abbas Ar-Razi, termasuk juga juru bicara dari Khotamul Anbiya tadi. Saya kira memang pernyataan-pernyataan Trump ini tidak perlu diambil serius karena sebenarnya pernyataan Trump ini hanya untuk menenteramkan stok market Amerika. Dan terbukti ketika Amerika menyatakan bahwa dia akan mengambil alih minyak, di mana pasti investor akan memperkirakan durasi perang ini akan panjang. Akhirnya Trump mengubah narasinya dengan mengatakan bahwa Amerika bisa saja meninggalkan perang ini tanpa harus memaksakan untuk membuka Selat Hormuz. Makanya stok market Amerika hari ini agak sedikit melandai penurunannya dan harga minyak hanya turun tidak sampai turun lebih dari $3 hari ini. Jika narasi itu terjadi, bagaimana dengan wacana pertempuran jalur darat? Apakah tetap akan terwujud menurut Anda, Mas Islah? Saya kira wacana Trump untuk mengatakan dengan ingin menguasai minyak ini adalah upaya Trump untuk pembenaran terhadap ground deployment dari tentara Amerika untuk bisa berperang di darat. Tapi kan publik Amerika hari ini betul-betul sangat hektik dengan persoalan Trump ini. Jadi saya kira publik Amerika juga tidak langsung membeli dari pernyataan Trump ini. Karena kenyataannya pengutaran ucapan Trump untuk menguasai minyak itu kan 2 hari umurnya. Setelah itu berubah lagi pernyataan Trump. Artinya Iran sendiri saya kira juga tidak terlalu menganggap serius. Tapi kalau memang terjadi upaya-upaya pengambil alihan minyak di Iran, karena minyak ini bagi Iran adalah pembuluh jantungnya gitu ya, pasti mereka akan bertahan habis-habisan dan implikasinya apa? Perang ini durasinya akan sangat panjang, apalagi dilanjutkan di darat. Sampai kapan perang ini akan berlangsung? Karena Gedung Putih kan bilang wacana perang rencananya nih
hingga 6 minggu. Apakah akan lebih dari itu, Mas Islah? Semua perkiraan orang meleset tentang perang ini. Beberapa pengamat awal-awalnya kalau kita baca dari berbagai media ekonomi itu memperkirakan, termasuk juga media-media militer, hanya memperkirakan tidak lebih dari seminggu. Pengamat Indonesia sendiri bahkan ada yang memperkirakan hanya 3 hari. Tapi ini kan kebutaan-kebutaan orang terhadap situasi di dalam negeri Iran yang diembargo hampir setengah abad. Buktinya ini sudah memasuki bulan kedua. Kalau memang Amerika tidak punya exit strategi yang bagus dari perang ini, saya kira perang ini akan berlangsung sepanjang 2026. Meskipun kita berharap perang ini segera berhenti. Tapi saya kira sepanjang serangan terhadap Iran ini terus dilakukan oleh Amerika dan Israel, saya kira juga Iran pasti akan terus melayani. Bahkan Iran sempat sesumbar 4 tahun pun akan kita layani karena kami senjata tidak membeli tapi memproduksi sendiri. Kalau Ini begitu kan sangat siapa bahaya. Mas Islah yang bisa menghentikan perang, atau siapa yang bisa menjadi penentu perang berhenti? Ya, saya kira memang yang paling utama yang bisa menghentikan perang ini adalah Trump. Kalau Trump menyatakan perang ini dihentikan dan serangan terhadap Iran itu tidak dilanjutkan, saya kira juga Iran akan melandai serangan-serangannya terhadap Tel Aviv atau juga terhadap berbagai pangkalan militernya Amerika di Arab. Tapi persoalannya adalah ini kan perang masih terus dilakukan, penyerangan terus dilakukan oleh Amerika, dan yang bisa menghentikan adalah saya kira negara-negara terdampak baik di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur maupun di Eropa, mereka harus bertemu dengan untuk mengeluarkan satu keputusan kolektif dan memberi desakan secara politis kepada Amerika maupun Iran. Ini kan juga pernah dilakukan oleh Bung Karno dulu Oke. dalam Perang Dingin ketika dia harus mengumpulkan negara di Asia Afrika untuk lebih mempertajam standing position sebagai negara non-blok dalam Perang Dingin. Baik. Nah, ini juga harus diinisiasi oleh negara-negara terdampak. Mereka kumpul lalu mengeluarkan tekanan bersama terhadap Amerika maupun Iran. Baik, terima kasih Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, telah menyampaikan pandangannya di program Kupas Malam hari ini.